Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar Anda agar kami semakin bersemangat dalam memberikan konten-konten terbaik untuk Anda. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih. Dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market review untuk perdagangan terakhir di minggu ini. Hari Jumat 23 Oktober 2020. Hari ini IHSG diperdagangkan sesuai dengan prediksi kami tadi pagi di Market Outlook bahwa hari ini akan menghijau dan dibuka di 5.112,787 poin. Sempat berada di titik terendah turun sampai ke 5.095,507 dan sempat naik juga ke titik tertingginya di 5.121,020 poin. Dan akhirnya IHSG ditutup menguat 0,4% atau 0,40% atau positif 20,372 poin ke 5.112,188. Total transaksi menurun daripada kemarin hanya 8,356 triliun. Jadi ada penurunan sekitar 1 triliun. Tercatat 223 saham lemah, 191 saham menguat. Investor asing hari ini mencatatkan total jual bersih sebesar 45,69 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir, investor asing memang melakukan jual bersih yang cukup agresif, yaitu 989,94 miliar rupiah. Dan dalam 1 bulan terakhir investor asing sudah berhasil melakukan penjualan bersih sebesar 11,15 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat saat ini rupiah diperdagangkan di harga 14.696 rupiah per 1 US dolarnya, atau bisa dikatakan US dollar menguat 39 poin atau 0,27% terhadap rupiah, jadi rupiah melemah. Kemudian kalau kita lihat emas, harga emas di pasar spot dunia hari ini adalah di 1910,65 US dollar per troy ounce. Kalau dirupiahkan itu menjadi 902.758 rupiah. Dari berita-berita yang ada di pasar modal Indonesia, kita melihat kenaikan saham BBTN hari ini yang naik cukup lumayan signifikan, 13,49%, karena terbitnya laporan keuangan BBTN yang performanya cukup bagus di kuartal ketiga ini. Dan ada lagi berita yang juga mengangkat harga saham rokok secara signifikan, bahwa Kemenperin atau Kementerian Perindustrian menolak adanya kenaikan cukai rokok untuk tahun ini. Ini yang membuat harga saham rokok, baik itu Sampurna maupun Gudang Garam, kembali terangkat sejak beberapa hari yang lalu cukup terpuruk. Dan kalau kita lihat dari daftar saham-saham yang dibeli oleh investor asing, maka yang jadi pemuncaknya adalah Astra International Indonesia dengan total transaksi 245,8 miliar, net foreign buy sebesar 150,4 miliar, sahamnya naik 2,86% atau 150 poin ke 5.400, sekaligus menjadi pemuncak dari saham-saham yang ada di kolom net foreign buy. Kemudian di tempat kedua ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, total transaksi 387,4 miliar, net foreign buy 33,3 miliar. Dan BBRI sendiri mengalami pelemahan 10 poin atau 0,3% ke 3.290. Di posisi ketiga ada Unilever atau UNVR, total transaksi 62,7 miliar, net foreign buy 11,1 miliar. Dan saham Unilever sendiri naik 75 poin atau 0,96% ke 7.925. Kemudian ada BTPS, net foreign buy 10,6 miliar dengan total transaksi 35,2 miliar. Dan BTPS menjadi saham
yang mengalami penurunan paling banyak di antara saham-saham yang mengalami net foreign buy, penurunan 140 poin atau 3,46% ke 3.910. Dan terakhir ada Inco atau Vale Indonesia yang mengalami net foreign buy 6,8 miliar dari total transaksi 31 miliar dan tidak mengalami perubahan harga di 4.210. Dari daftar saham-saham yang paling banyak dijual oleh investor asing, kembali Telekomunikasi Indonesia atau TLKM menjadi juaranya. Net foreign sale total 248,7 miliar dengan total transaksi ada 441,8 miliar rupiah. Dan TLKM sendiri memimpin pelemahan dari semua saham-saham yang di net foreign sale, melemah 70 poin atau 2,59% ke 2.630. Di posisi kedua ada INDF atau Indofood Sukses Makmur, net foreign sale 17,1 miliar dengan total transaksi 47,8 miliar rupiah. Dan INDF mengalami penurunan 150 poin atau 2,8% ke 7.075. Di tempat ketiga ada PTBA atau Bukit Asam, turnover atau total transaksi 44,9 miliar dengan total net foreign sale sebesar 16,8 miliar dan mengalami penurunan Rp5 atau 0,25% ke 1.960. Di tempat keempat ada Bank BNI, net foreign sale 15,9 miliar dengan total transaksi 112,4 miliar dan saham Bank BNI turun 10 poin atau 0,21% ke 4.850. Dan yang terakhir ada XCL atau Excel, Axiata, total transaksi 29,1 miliar, net foreign sale 13,8 miliar dan mengalami penurunan 40 poin atau 1,9% ke 2070. Dan kalau kita lihat dari indeks regional Asia, indeks Nikkei 225 Jepang mengalami penguatan tipis 0,18% atau 42,320 poin ke 23.516,590. Kemudian Hang Seng Indeks Hong Kong menguat 132,648 poin atau 0,54% ke 24.918,779 sekaligus menjadi yang tertinggi di dataran Asia. Shanghai Composite Index menjadi satu-satunya yang melemah, negatif 34,5 poin atau 1,04% ke 3.278. Kemudian Straits Times Index Singapura menguat 0,30% atau 7,7 poin ke 2.536,110. Dan LQ45 kali ini bergerak searah dengan IDX atau IHSG yang positif 0,16% atau 1,252 poin ke 789,815. Berita baik datang dari kawasan Eropa di mana saat ini FTSE 100 Index London dibuka menguat cukup tajam 1,01% atau 58,380 poin ke 5.844,030. Kemudian GDXI atau Xetra DAX Frankfurt yang menguat 0,73% atau 91,240 ke 12.632,910. Dow Jones Index Future juga tampil cukup menguat dengan menguat 65 poin atau 0,23% ke 28.333. Dan DXY atau dolar indeks kembali melemah 0,17% ke 92,790. Dan bagaimana prediksi untuk Senin besok? Kami memprediksi hari Senin IHSG akan berada di 55% hijau. Karena kalau kita lihat dari tren yang kita lihat dari market Amerika, market Eropa yang cukup baik, kemudian tidak jadinya kenaikan cukai rokok yang tentu membantu, dan kemungkinan harusnya market hari Senin bisa berada dalam zona positif dulu, karena minggu depan maksudnya market akan mengalami libur yang cukup panjang ya. Jadi bisa dilihat kalender bursa berapa hari ada libur, dan itu membuat perdagangan di minggu depan akan sedikit bergelombang. Di samping tentunya mengikuti kabar terbaru dari stimulus yang akan diluncurkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Demikianlah market review untuk minggu ini. Akhir minggu ini tetap sehat, tetap semangat,
maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan berbagai konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id.